Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi ke-9, yaitu tentang pengorganisasian dan struktur organisasi. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Aulia Nur Rahmah dengan NIM 2308031031033 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Andin Rosita Dewi dengan NIM 2343102010. Pengorganisasian dan struktur organisasi. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Struktur organisasi dan hal yang perlu dipertimbangkan yaitu tujuan, sumber daya, dan lingkungan. Aspek-aspek penting organisasi dan proses berorganisasi yaitu ada dua. Yang pertama, pembagian kerja, pemerincian tugas pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk dan melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Contoh, petugas penjual mempunyai tugas untuk menjual suatu produk. Yang kedua, departementalisasi, pengelompokan kegiatan kerja suatu organisasi agar kegiatan-kegiatan yang sejenis dan saling berhubungan dapat dikerjakan bersama. Contoh, departemen pemasaran. Dasar departementalisasi 1. Departementalisasi atau departementasi adalah proses penentuan cara bagaimana kegiatan-kegiatan dikelompokkan. Fungsi pemasaran, keuangan, produksi, akuntansi. Produk, barang atau jasa, divisi mesin cuci, lemari es, televisi. Wilayah, divisi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan lain-lain. Langganan, penjualan industri, penjualan pemerintah, pedagang eceran, militer, dan konsumen. Dasar departementalisasi 2. Proses atau peralatan, departemen pemotongan, kelompok perakitan, dan bagian finishing. Waktu, shift pertama, kedua, ketiga. Pelayanan, kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Apa nomor rekal? Misal pelayanan telepon di mana nomor 000050000 ditempatkan dalam suatu departemen A dan nomor 500199999 ditempatkan dalam suatu departemen B. Proyek dan matriks digunakan pada perusahaan konstruksi dan konsultan. Departementalisasi fungsional mengelompokkan fungsi-fungsi yang sama atau kegiatan-kegiatan yang sejenis untuk membantu suatu satuan organisasi. Struktur dari departementalisasi fungsional yaitu tertinggi yaitu ada presiden direktur, dan di bawahnya ada manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer personalnya. Selanjutnya, kelebihan departementalisasi fungsional itu ada 4. Yang pertama, menjaga kekuasaan dan kedudukan fungsi manajemen. Yang kedua, menciptakan efisiensi melalui spesialisasi. Yang ketiga, memusatkan keahlian organisasi. Yang keempat, memungkinkan pengawasan manajemen puncak lebih ketat terhadap fungsi-fungsi. Selanjutnya, kekurangan departementalisasi fungsional itu ada 5. 1. Struktur fungsional dapat menimbulkan berbagai konflik antar fungsi. 2. Kemacetan pelaksanaan tugas yang berurutan. 3.
memberikan tanggapan lebih lambat terhadap perubahan. 4. Hanya mementingkan pada tugasnya sendiri. 5. Menyebabkan anggota berpandangan sempit dan kurang inovatif. Departementalisasi divisional itu ada produk, langganan, produksi, dan wilayah. Departementalisasi divisional atas dasar produk itu ada struktur tertinggi yaitu presiden direktur, disusul oleh manajer umum divisi produk elektronik, manajer umum divisi produk kendaraan bermotor, manajer umum divisi produk mesin diesel, manajer umum divisi produk alat rumah tangga. Itu ada bagian-bagiannya, bagian personalia, produksi, keuangan, dan pemasaran. Departementalisasi divisional atas dasar langganan itu ada presiden direktur, wakil direktur produk industri, wakil direktur produk konsumen, wakil direktur produk militer. Organisasi formal atau struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur organisasi rantai perintah. Yang pertama ada CEO, di bawah CEO ada Direktur A, Direktur B, dan Direktur C. Di bawah Direktur A ada Manajer A, di bawah Direktur B ada Manajer B, dan di bawah Direktur C ada Manajer C. Bentuk desain organisasi. Desain organisasi fokus kepada upaya manajemen organisasi dengan cara menyusun, mengubah struktur dan pola kerja staf atau tim untuk memaksimalkan kinerja organisasi. Pada bagian ini, kami mengawali dengan perkenalan desain struktur organisasi pada umumnya, yakni desain tradisional dan kontemporer. Yang pertama ada desain tradisional, terdiri dari simple, fungsional, and divisional struktur. Sebagai contoh dapat dilihat pada desain struktur berikut. Ada desain kontemporer, terdiri dari tim, matrix, project, and learning organization. Desain tim biasanya terdiri dari beberapa tim kerja dan memiliki kelonggaran berinovasi dalam bekerja demi tercapainya tujuan organisasi. Dengan kata lain, yang namanya hierarki atau jalur komando dalam organisasi seperti ini jarang ditemukan. Matrix adalah salah satu desain yang memberikan kesempatan kepada manajer atau staf untuk terlibat dalam satu atau lebih program di organisasi. Misalnya, program strategi DOT, TB, RS yang melibatkan manajer pelayanan medis atau SDM untuk menyukseskan program tersebut. Desain project sedikit mirip dengan matriks. Perbedaannya adalah ketika project telah berakhir, maka manajer atau staf yang terlibat harus kembali ke divisi atau departemen masing-masing. Adapun desain organisasi pembelajaran atau learning organization didefinisikan sebagai organisasi yang secara kontinu melakukan perubahan, adaptasi, dan fleksibel. Oleh karena itu, organisasi seperti ini diharapkan memiliki SDM dan leadership yang memadai untuk menunjang fungsi satu sama lain, sehingga gilirannya memiliki kultur learning organisasi yang inovatif.